Oke, assalamualaikum pemirsa MNC RCTI. Saya Zagionino. Di sini sekarang day one saya syuting Dusta di Balik Cinta. Oke, perannya seperti apa? Tetap nonton Dusta di Balik Cinta karena saya nggak bisa spill dulu. Ini supaya jadi surprise untuk semua penonton setia RCTI. Dari awalnya begitu, awal munculnya karakter saya di Dusta di Balik Cinta seperti ini. Pasti bikin penasaran kan? Bikin penasaran lah. Gue aja bingung. enggak, gue udah tahu arah alur cerita seperti apa. Jadi yang jelas harus ada pengorbanannya untuk baju sendiri gitu. Dan gue emang nggak apa-apa. Efek. Karena masih cukup lagi baru masuk aja udah berat seperti ini. Tadi jelas ini plot twist ya gitu. Dan gue happy banget. Oke, halo pemirsa. Nah ini sekarang gue lagi break syuting. Oke, ini sebelum sholat gue makan dulu. Karena tadi adegannya cukup melelahkan ya, cukup capek. Gue tuh orangnya simpel banget. Makan gue tuh cuman telur dadar jadi, tempe doang sama kecap juga jadi. Jadi gue bukan tipikal yang harus makan ini dan itu, enggak. Belum lagi kan gue alergi seafood ya gitu. Jadi nih contohnya kalian bisa lihat nih. Oke. Apa aja tuh, boleh jelasin? Ini ada telur dadar, ada tempe, terus ada sayuran. Terus gue intermittent sebenarnya. Jadi gue after ini udah nggak makan lagi. Gitu. Jadi emang buat jaga. Kenapa kalau makan seafood merah-merah gimana? Wah, mata gue bisa segini bengkaknya, terus bibir doer, terus apa sih kalau orang bilang tuh kaligata atau biduran kan, kayak gitu. apa aja? Hah? Kayak kepiting, Semua seafood, semua ikan. Padahal hobi gue mancing ya, gitu. Jadi gue lebih ke menyenangkan orang lain sih hobinya gitu. Jadi kalau dapat ikan ya untuk masak ya buat orang lain. Tapi lu bukan termasuk yang picky eater kan, maksudnya pemilih makanan gitu. Enggak. Gue yang tadi gue bilang gue simple banget. Tempe sama kecap juga jadi gue gitu. Terus apa bang kalau zaman dulu bang kelapa ya? Kelapa terus garam. Ya serundeng kayak gitu-gitu. Oke, jadilah. Itu doang simple kok. Sesimpel itu. Kalau makan berapa kali sehari? 2 kali, 3 kali atau? Tiga sih, tetap tiga. Cuman ya dijaga aja. Kayak contoh kayak gini nasinya pasti nggak habis, paling cuma setengah gitu. Sambil makan ya pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Udah ada. Juga nggak sih dari rumah? Bawa bekal sih cuman kopi doang sendiri. Bawa bekal kopi doang sendiri tuh ada di situ tuh. Oke. Sisanya enggak, sisanya makanan ya bareng sama lah. Apa yang kru makan itu yang gue makan juga. Jadi kita satu rasa, satu apa ya sebutnya, satu hati lah gitu. Kecuali kalau misalnya lagi di lokasi lagi ada yang misalnya enak banget, misalnya contoh ada sate apa gitu, misalnya ada palingnya baru pesan di luar gitu. Kecuali kalau di lokasi makanannya ikan semua, nah baru tuh gue nggak bisa. Tapi kalau ikan air tawar kayak gurame mujair bisa atau nggak bisa? Nggak bisa, semua nggak bisa. Keren ikan laut aja. Enggak, semua. Itu emang udah dari kapan? Dari kecil bro. Oh, dari kecil udah mulai. Dari kecil udah nggak bisa Hindari banget berarti ya. banget. Bekas sendoknya aja nggak bisa, jadi wah jangan deh ganggu syuting nanti. Sensitif ya. Yang repot satu tim.
apa mungkin tadi? Oke, alhamdulillah ini day one gue syuting. Sebenarnya sih day 2 ya, karena kemarin kan bikinnya trailer. Gue bikin trailer dan alhamdulillah akhirnya hasilnya bagus. Alhamdulillah banget, mungkin kalian bisa lihat di sosmed juga udah keluar semuanya. Terus build chemistry bersama Adinda Azani. Dibilang susah, dibilang gampang karena sebelumnya juga kita udah pernah seproject bareng tuh ya beberapa judul lah ya gitu, dan alhamdulillah kita bisa di nomor 1. Jadi bismillah di judul ini, bismillah ya Allah, kita bisa rating 1. Ya, boleh ceritain perannya di sini sebagai apa, terus gimana karakternya? Oke, berhubung ini tayangnya hari Senin, kalian pasti udah nonton. Oke, di sini gue berperan sebagai as a dewa. Dimana dewa yang sebelumnya itu kan dia kecelakaan, terus dia terbakar. Akhirnya gua di awal di sini gua as a Gio ya, bukan Gionino. Oke, Gio. Gio ini dia punya cerita juga, nantinya akan ada plotnya juga. Gio ini tapi dia mendonorkan seluruh dari tubuhnya kalau sampai dia kenapa-napa, misalnya dia udah mau meninggal, dan akhirnya dewa yang sebelumnya dewa itu kan membutuhkan transplantasi semuanya, dan akhirnya gue mentransplantasikan keseluruhan dari yang ada di tubuh gue, mau itu kulit, wajah, sampai untuk di face off, dan akhirnya gue menjadi dewa gitu. Pasti berat untuk menjalankan sebuah karakter yang sudah berjalan sebelumnya. Cuman di sini gue udah observasi dari episode 1 sampai episode 13, di mana gue masuk mulai episode 13. Banyak hal atau banyak karakter dari dewa yang pasti akan gue rubah untuk menjadi warna baru. Banyak hal yang banyak dari sisi dewa yang akan gue rubah untuk menjadi lebih berwarna lagi, lebih hidup lagi. Terus, dan ini bukan sebuah pekerjaan yang mudah. Ini agak sulit sekali karena ini karakternya udah berjalan sebelumnya. Terus yang bikin gue mengambil ini adalah challenging untuk gue. Karena sebelumnya gue belum pernah menggantikan sebuah karakter yang ibaratnya langsung transplantasi, terus akhirnya gue jadi dia gitu. Tapi alhamdulillah di sini gue dikasih sedikit keleluasaan sama penulis untuk lebih ke meluaskan karakter dewa ini seperti apa. Dan gue akan bikin agak sedikit kontras dengan dewa yang sebelumnya. Yang pasti gimana caranya karakter ini dicintai sama penonton, terus bagaimana karakter ini juga menjadi tuntunan juga untuk semua penonton pastinya gitu. Mungkin yang jelas gini, semua orang tuh kan pasti tidak ada yang sempurna ya, semua orang gak ada yang sempurna, pasti punya kekurangan. Terus kadang ada sikap perilakunya yang kurang menyenangkan, dan di sini akan gue aplikasikan karakter tersebut. Tapi ada satu sisi di mana humanisnya gitu loh, gitu ya. Satu sisi di mana seorang manusia yang memang sangat mencintai seseorang, terus bagaimana cara membuktikan cinta tersebut tanpa harus diketahui gitu loh. Jadi dia nggak butuh yang namanya validasi seperti itu. Ya akhirnya penonton pasti, wah ternyata begini ya karakternya gitu. Itu PR gua. Kesulitannya berarti salah satunya itu. Kesulitannya itu ya gitu. Kesulitannya itu karena itu kontras sekali dengan karakter gua. Maksudnya dalam artian di depan gimana tapi di belakangnya gimana gitu. Jadi itu ya agak berat, tapi it's okay, nggak apa-apa, ini challenging. Ini sebuah tantangan sekali buat gue, dan insya Allah gue akan menjalankannya dengan baik dan seprofesional mungkin. Kalau ngatur chemistry sesama pemain lain di sini seperti apa mungkin? Oke, contoh ini ada sahabat gue nih. Oke, guys, nih ada siapa nih? Ada Daniel sebagai Nico, yang nonton pasti tahu kan. Oke, nah ini contoh nih gitu guys. Sekarang kan gue baru hari pertama gue ketemu Daniel, jadi kayak gue lebih ke bikin chemistry ya gitu, chemistry antar persahabatan gitu. Ya gitu, jadi gimana caranya Daniel kita harus bikin sinetron ini
paling gak 5 besar lah Iya bro, itu dia. paling gak 5 maksudnya. besar. Pokoknya kalian harus lihat duel maut maksudnya. Ya jadi Bismillah, mudah-mudahan sinetron ini berkah untuk selain untuk kita tapi untuk semua kru juga yang bekerja di sini. Jadi amin. Terutama juga untuk MNC dan RCTI. Sebelumnya udah pernah kerja bareng? Sebelumnya belum bro, sebelumnya belum. Tapi di sini gue ngejak dia untuk komunikasi gimana caranya supaya adegan per adegan itu bagus. Jadi ya inilah kita. Bener, karena kita best friend, tapi bukan di sinetron doang, tapi di real life-nya juga harus. Harus. Siap. Kalau apa namanya, syutingnya itu sehat atau seperti apa, mungkin jam-jam syutingnya gitu seperti apa? Kalau dari gue pribadi sih gue nggak peduli mau syuting sebenarnya ya, sebenarnya mau syuting sampai jam berapa aja, yang penting jam tidur gue 6 jam sebenarnya. Tapi alhamdulillah sekarang syuting sehat ya bro. Luar biasa sehat. Alhamdulillah syuting sehat, paling nggak jam 10 jam 11 itu selesai, jadi aman. Karena tubuh harus fit ya kan. Kalau nggak fit ntar teler semua mukanya. Oke. Oke pemirsa, terima kasih udah ngikutin gue seharian ini di hari pertama gue syuting. Terima kasih udah ngikutin banget. Semoga berkah, semoga lancar, semoga tayangan perdananya, share-nya tinggi, dan semoga kita masuk 5 besar. Amin ya Allah, amin ya Allah. Terus jadi buat teman-teman semua jangan lupa saksikan Dusta di Balik Cinta setiap hari jam 18.00 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI. Oke. Bang, kalau gue izin apa nanya? Gue izin dulu nih. Kan kemarin ulang tahun ya. Ya. Boleh. Oke. Boleh nggak? Aman. Bang, izin bang, kemarin kan kayak waktu preskon sampein juga waktu itu beberapa hari lalu, bini lu ulang tahun gitu. Ya. Oke Gimana, ya, Bang? gini ya, istri gue ulang tahun, dimana dia tidak ada di sini, anak-anak gue juga nggak ada, tapi yang jelas gini sayang, dimanapun kamu berada, ya mam, gitu. Aku selalu berdoa dalam sujudku, dan aku juga berharap dalam sujudmu juga doa kita sama ya gitu. Selamat ulang tahun mam, panjang umur, sehat selalu menjadi ibu yang baik untuk anak-anak kita, Nicole, Khan, Akse, dan semoga dalam sujud kita juga doa kita sama. Tetap menjadi istri yang baik untuk aku ya. Kalau komunikasi berarti udah tertutup sama sekali ya? Jujur komunikasi kita tertutup semua ya gitu. Komunikasi kita nggak bisa komunikasi sama sekali, tapi gimana ya, ya namanya feeling seorang ayah, seorang suami gitu. Gue selalu mendoakan yang terbaik untuk mereka. Apapun keputusan dia, maksudnya contoh sekarang dia tidak ada di sini, gue sangat menghargai itu kok. Gue sangat menghargai itu. Ya gue sangat menghargai apapun yang dia ambil langkahnya. Tapi Bismillah ya sayang, mam tolong, aku mohon. Ini rumahmu dan kamu rumahku, jadi tolong kita kembali ya, kembali seperti semula. Aku mohon, tolong ikutin intuisi hati kamu. Aku pun juga di sini tidak mendengarkan omongan orang. Aku mohon gitu. Aku mohon. Dan sekali lagi saya mohon untuk semua orang, jangan ada yang bawa-bawa almarhumah ibu saya, dan jangan pernah ada yang menghina istri saya. Saya mohon gitu. Kalian cukup hina saya, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau mohon maaf, kalau untuk komunikasi ke anak gimana bang? Mungkin ada orang yang menjembatani atau seperti apa gitu? Sampai detik ini sih belum ada ya gitu. Jadi satu yang sangat gue tekankan di sini, tolong jangan tutup komunikasi. Mau bagaimanapun, aku pengen tahu anak-anak itu seperti apa. Aku pengen tahu Akse, Khan, Nicole, mereka sehat, mereka baik-baik aja. Paling nggak itu aja. Tapi diri lu sendiri juga tahu nggak sih bang kalau istri lagi di mana, atau emang nggak tahu? Sama sekali nggak tahu. Terakhir. Kopi